Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami. Kami mau dengar firman Tuhan, berkatilah kami ya Bapa dengan pengertian yang benar dan Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk dapat mengerti dengan baik. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Topik pada hari ini, cukup bukan karena tidak punya. Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah melihat seseorang yang hidupnya sederhana, tetapi ia bisa bersukacita dan tersenyum dengan sangat baik? Atau orang yang tidak punya banyak tapi hatinya tenang bahkan ketika situasi dunia berantakan. Bapak Ibu dan Saudara, bukan karena ia kebal terhadap penderitaan dunia ini, tetapi karena ia mempunyai sesuatu yang tidak bisa diambil atau dicuri dari dalam dirinya. Apa itu? Bukan tabungan yang banyak, juga bukan jabatan yang tinggi, atau bukan keberhasilan yang telah dia capai, tetapi kehadiran Kristus yang setia di tengah kekurangan hidupnya. Mari kita lihat pelajaran dari Rasul Paulus terambil dari surat Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu dan Saudara, Paulus ketika ia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, Paulus berada di dalam penjara. Bukan dalam keadaan yang sedang baik-baik saja. Tidak ada akses keluarga di sana. Tidak ada jaminan makanan di sana. Tidak ada kepastian masa depan. Dan di tengah semua itu, Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bukan karena ia sudah menyerah Bapak Ibu dan Saudara. Atau bukan karena ia sudah pasrah atas semua yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi justru ia lebih aktif dari sebelumnya. Ia menulis surat yang mengguncang jemaat Tuhan. Yang menguatkan jemaat Tuhan. Dan yang menyerukan Injil hingga di istana Kaisar. Apa yang membuatnya berbeda Bapak Ibu? Seperti yang sudah kita bacakan tadi di dalam Filipi 4 ayat 13. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu dan Saudara, kalimat ini Paulus menulis bukan merupakan sebuah kalimat motivasi saja. Ini adalah suatu pengakuan iman. Paulus tidak hanya mengatakan saya kuat karena saya tangguh. Tapi ia berkata saya kuat karena Dia yang hidup di dalam diriku. Amin. Kecukupan sejati bukanlah hasil dari apa yang kita miliki. Tetapi dari siapa yang memiliki kita. Paulus mencukupkan diri karena ia telah menemukan mimpi yang lebih besar dari semua yang telah dia temukan di dalam dunia ini. Siapa itu? Kristus. Ia mengakui Kristus adalah hidupku dan mati adalah keuntunganku. Bapak, Ibu dan Saudara bisa melihat di dalam Filipi 1 ayat 21. Dalam dunia yang mengukur nilai manusia dari jumlah status dan pencapaian, Kristus datang untuk mengajarkan kita bahwa nilai kita diukur dari hubungan. Bukan dari apa yang kita punya Bapak Ibu. Tapi dari siapa yang memeluk kita. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam dunia ini mungkin kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi yang pasti kita memiliki Kristus. Kita memiliki firman Tuhan yang hidup. Karena di dalam Kristus kekurangan kita bukan kegagalan. Amin. Tetapi ada kesempatan untuk melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita setiap hari.
Ketidakamanan kita bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tapi bukti bahwa Tuhan kita memilih kita untuk mengandalkan Dia. Mari kita renungkan sejenak. Apakah Bapak Ibu dan Saudara merasa tidak cukup karena penghasilan bulanan cukup kecil? Atau misalnya kita merasa tidak dihargai di lingkungan kita berada. Atau untuk pemuda remaja sering membandingkan diri dengan orang lain di dunia maya. Tuhan tidak meminta kita untuk memiliki lebih banyak. Dia meminta kita untuk memiliki Dia lebih dalam. Amin. Ketika kita kehilangan pekerjaan, apakah kita masih merasa dicintai oleh Dia? Ketika kita dalam kondisi sakit, apakah masih merasakan bahwa kita punya masa depan? Ketika kita merasa sendiri, apakah masih merasakan kenyamanan yang diberikan oleh Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, jawabannya bukan pada keadaan kita saat ini. Jawabannya ada pada Kristus yang tidak pernah meninggalkan dan berubah. Yesus Kristus tetap sama kemarin dan hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Itu adalah janji yang tak tergoyahkan dan itu cukup. Kiranya Tuhan memberkati firman ini. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Kristus cukup bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk melihat dengan mata iman bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini yang kami cari semuanya itu sia-sia tanpa Kristus. Oleh karenanya ajarlah kami untuk mengakui di dalam diri kami Kristus lebih berarti di dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun kami mengucap syukur pembelajaran firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.